Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat Mas Ari. Gimana Mas Ari? Alhamdulillah puasa tetapi tetap seger ya. Mantap ya. Mhm. Alhamdulillah. Dan topik kita ini kan cukup menarik ya, tentang kepedean seseorang, kepedean anak buah hati kita. Karena ini dalam suasana Ramadan, ini momentumnya. Biasanya ada beberapa event seperti di sekolah juga ada, mungkin harus presentasi di depan, kemudian juga kultum dan sebagainya. Ini kan butuh kepedean. Nah, mohon pencerahannya akan hal ini ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Ari. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Setidaknya ada dua nikmat yang terkadang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dan dengan dua nikmat ini, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk selalu beramal solih, terutama saat ini adalah puasa Ramadan. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin terbaik umat Islam, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman. Ayah dan bunda dimanapun Anda berada, Mitra Pas FM. Ya, begitulah tadi ya. Banyak sekali hal yang membutuhkan kepercayaan diri, termasuk juga meraih mimpi. Ya, kalau kata Nietzsche itu, mimpi adalah kunci untuk kita menguasai dunia, ya, meraih dunia. Nah, untuk kita bisa meraih mimpi pun ya, terutama putra-putri kita ini, buah hati kita, perlu memiliki rasa percaya diri. Ketika mereka tidak memiliki rasa percaya diri, maka untuk menggapai cita-cita pun mereka tak mampu. Mereka akan beranggapan bahwa aku tak bisa, aku tak mampu, bahkan aku gak guna, ya, gitu ya kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, percaya diri ya adalah kemampuan anak kita untuk benar-benar yakin terhadap dirinya dan juga potensinya. Ya, yang ini bukan terkadang ya, bahkan malah sering terjadi bahwasanya tidak yakin dengan dirinya, bahwa dirinya bisa. Ya, kita tidak bisa menyalahkan anak begitu saja karena dia itu terdidik dari lingkungan. Mengapa dia mengatakan tidak bisa? Ya, itu pasti ada sebabnya. Maka penting sekali kita sebagai orang tuanya, lingkungannya, mengenalkan, mengajarkan kepada mereka untuk percaya diri, untuk yakin dengan kemampuan dirinya dan potensinya. Nah, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, manfaat anak kita percaya diri tadi ya, selain untuk bisa menggapai mimpi, berani mencoba hal baru, ini penting sekali. Karena ini banyak terjadi di sekitar kita, anak-anak itu untuk mencoba hal baru takut. Ya, aku nggak berani. Oh itu nggak bisa, nggak mungkin gitu ya. Dan yang kedua adalah manfaatnya lagi mudah untuk adaptasi dengan lingkungannya. Ya, ketika dia sudah percaya diri, maka lingkungan yang berbeda pun dia akan bisa beradaptasi dengan baik. Dan manfaat yang lain adalah tentunya tidak mudah putus asa hingga insya Allah bisa menggapai apa yang menjadi cita-citanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam menggapai mimpi, dalam menemukan percaya diri, ini ternyata ada tantangannya. Ya, apa tantangannya? Yaitu yang pertama adalah pola asuh. Nah, disinilah peran kita ternyata. Karena tadi saya mengatakan jangan kita menyalahkan putra-putri kita, buah hati kita ketika mereka tidak berani, ketika mereka merasa takut, merasa tidak mampu, tidak bisa dan sebagainya. Karena yang menjadikan mereka seperti itu, yang pertama adalah bukan dirinya sendiri, tapi adalah lingkungannya, yaitu kita, terutama sebagai orang tuanya. Apakah ketika mereka melakukan suatu, kebanyakan dari kita mengatakan jangan, akhirnya dia tidak berani untuk mencoba hal baru? Apakah ketika mereka melakukan kesalahan langsung kita marahi sehingga mereka takut untuk melakukan sesuatu, takut mencoba, takut nanti kalau salah gimana, nanti akan dimarahi. Nah, pola asuh inilah yang perlu kita
ini perbaiki ya, sehingga mereka nanti tumbuh menjadi manusia yang percaya diri. Dan hambatan yang kedua adalah kurangnya kesempatan. Ya, kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk melatih percaya dirinya. Kok bisa? Mana mungkin ada orang tua seperti itu. Ya, sebagai contoh saja, ketika mereka itu berlari-lari, maka kita larang untuk berlari-lari. Bukan kita arahkan berlari itu sesuatu yang positif dan pada tempat yang tepat gitu ya. Contohnya, ketika dia berlari-lari bermain di dalam rumah, mungkin bisa kita katakan ya, berlarinya itu di luar ruangan, di luar rumah gitu kan. Tidak mengatakan jangan lari-lari ya, berhenti di situ saja, tapi sebaiknya kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif, yaitu ketika mau berlari-lari di luar rumah, ketika mau berlari-lari di halaman, di lapangan dan sebagainya. Nah, tetap berikan mereka kesempatan. Ketika kita masak misalkan, dia baru pegang alat-alat masak kita, belum dah, jangan ya. Dan ini bisa mematahkan potensi mereka loh. Ya, akhirnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencoba. Ya, kita mengkhawatirkan memang, tapi jangan kita biarkan. Bukan berarti kita terus membiarkan supaya mereka celaka, tidak. Tetap kita dampingi sehingga tetap mereka memiliki kesempatan. Dengan adanya kesempatan itu, mereka akan merasakan bagaimana rasanya berhasil, bagaimana belajar dari kegagalan. Nah, disitulah peran kita mendampinginya. Dan yang ketiga, hambatannya lagi adalah karena sering dibandingkan. Itu loh nak, si dia bisa kayak gini kok kamu nggak bisa. Masa kamu nggak percaya, nggak takut sih kayak gini ya kan? Kita membandingkan dengan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, dan ini semakin mengecilkan mentalnya. Ini loh temanmu puasa full loh, masa kamu hanya sampai setengah hari ya kan? Mungkin tujuan kita memotivasi mereka, tapi kata-kata kita membandingkan bahwasanya ada orang yang lebih baik daripada dirinya. Dan yang keempat, mereka takut salah, takut gagal. Ya, karena ketika dia berbuat sesuatu yang menurut kita salah, maka kita marah kepada mereka. Akhirnya mereka akan takut mencoba. Mereka takut salah, ya kan? Jadi ketika mereka berbuat salah, anak-anak ya, Allah saja memaafkan, belum menghitung sebagai dosa. Masa kita malah menyalahkan mereka hingga kita memarahi mereka? Ya kan tidak pas juga ya. Nah, itu tadi adalah hambatan dari untuk melatih percaya diri dia, ya, anak-anak kita. Dan dampaknya nih, ketika anak-anak kita, buah hati kita itu tidak memiliki rasa percaya diri yang baik, maka dia akan banyak keraguan dalam mengambil keputusan, Bapak Ibu. Ya akhirnya ketika dia nanti masuk ke dunia kerja, dunia usaha, mau mengambil keputusan, berat baginya, bingung. Ini kira-kira benar nggak ya yang saya ambil keputusan ini? Terlalu khawatir, terlalu takut mengambil keputusan. Karena memang sejak dari kecil dia tidak dilatih, dia bahkan malah dipangkas tuh mentalnya. Nah, dengan hal-hal yang menjadi hambatan tadi di atas. Dan yang kedua, dampaknya lagi adalah sulit untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, rekan kerjanya, bahkan apalagi dengan orang yang lebih tua darinya, lebih senior, atasannya ketika dia kerja misalkan. Nah, ini akan berdampak sedemikian rupa. Dan tentunya orang yang tidak percaya diri akan mudah menyerah. Ya sudah, memang saya udah nggak bisa, ya mau gimana lagi, tidak akan mau mencobanya lagi. Nah, ini tadi tentang beberapa hal tentang percaya diri. Lantas apa hubungannya dengan Ramadan? Ya, gimana Mas Ari, kita lanjut atau ada break dulu? Kita break sejenak, tetap stay tune Mitra Pas di dengan Ramadan, insya Allah kita lanjutkan nanti. Oke, terima kasih Mas Ari. Itu tadi pembahasan tentang percaya diri, hambatannya, kemudian dampaknya ketika tidak percaya diri. Nah, maka sekarang ini saatnya kita membahas tentang apa sih hubungannya dengan Ramadan. Apakah hanya untuk supaya menarik judulnya gitu? Ya, tentunya selain menarik judulnya, juga Ramadan itu memang bulan tarbiyah,
bulan pendidikan yang mendidik kita umat Islam untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bulan yang akan menempa diri kita dan putra-putri kita yang sedang latihan ini untuk belajar tentang disiplin, kesabaran, ya, kejujuran. Ya, pokoknya mental dan fisiknya itu diuji benar-benar di sini ya. Ya, ditarbiyah di sini, digembleng gitu ya. Yang endingnya nanti kalau firman Allah itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya adalah takwa. Ya, digembleng sedemikian luar biasanya 30 hari kita dalam rangka untuk mendapatkan label takwa ini. Ya, maka putra-putri kita perlu ya kita latih. Meskipun kita tahu itu belum wajib bagi dia, belum dosa ketika meninggalkannya, tapi ini akan menjadikan tabungan kebaikan yang ketika sudah terbiasa, maka insya Allah ketika saatnya nanti mereka sudah balik, maka mereka akan lebih mudah melaksanakannya daripada belum pernah melaksanakannya. Maka penting bagi anak-anak kita, meskipun saat ini masih SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, latihan untuk berpuasa. Karena insya Allah dengan berlatih mereka akan bisa. Baik. Kemudian bagaimana nih cara melatih mental mereka? Mental percaya dirinya, mandiri, kemudian tanggung jawab mereka dengan adanya bulan Ramadan ini, dengan berpuasa Ramadan ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu memperkenalkan konsep puasa sebagai sesuatu hal atau tantangan yang positif. Jadi bukan sekedar wah nanti aku lapar, nanti aku lemas dan sebagainya. Kalau sakit bagaimana? Nah, bukan, tapi mindsetnya kita atur nih ya, supaya mereka beranggapan bahwasanya yes, ini adalah sebuah tantangan yang positif, tantangan kebaikan yang ketika nanti saya bisa melakukannya, saya menjadi orang yang hebat. Nah, jadi kita kenalkan konsep puasa itu sebagai tantangan yang positif bagi mereka. Maka ini jangan dipaksa. Ketika kita memaksanya, maka mereka akan melakukannya dengan benar-benar terpaksa, jengkel, dan akhirnya suatu ketika kelak tetap berat melakukannya. Apalagi kalau tidak ada kita yang mendampinginya. Nah, tentu mereka tidak akan berpuasa, Bapak Ibu. Dan ini sudah banyak yang terjadi. Kemudian juga gunakan pendekatan bertahap. Bertahap, iya. Ya masih kelas 1 SD, masa kita suruh full kan gak mungkin. Itu kalau mereka mau silakan. Kita beri pilihan mau buka sampai jam berapa nih Kak? Oh sampai jam 11, jam 12, jam 1 ya silakan. Bertahap dahulu. Ya. Jadi ini sedikit cerita. Saya ada 3 anak itu TK, kelas 1 dan kelas 3. Alhamdulillah semuanya mau berpuasa. Tapi ada tahapannya. Yang mana kakak yang kelas 3 ini sempat merasa iri loh, adik kok boleh ya sampai jam 1 buka puasa. Ya aku harus full. Kemudian saya tanya, lah yang milih full siapa Kak? Dia sendiri yang menentukan targetnya dia full gitu. Tapi ketika melihat adiknya makan ini kan ya itu wajar ya kan anak seusia itu. Maka kita jelaskan bahwa targetnya berbeda-beda, ada tahapannya. Nah, maka supaya mereka mau menjalaninya dengan senang hati, kita jangan paksakan dan kita gunakan pendekatan bertahap. Ya tentunya ini Bapak Ibu sekalian sudah paham ini semua ya. Nah, yang intinya kita tidak boleh memaksakan kepada mereka dan tidak boleh juga membiarkan mereka tidak berlatih hal ini. Nah, yang kedua caranya lagi adalah kita berikan kepercayaan mereka, kepercayaan untuk mengambil peran. Kalau mereka mau membantu menyiapkan berbuka puasa atau sahur ya enggak apa-apa. Ya, kita izinkan dan kita tetap dampingi. Karena dengan memberikan mereka kesempatan, ya, kesempatan untuk beramal baik, beramal solih, ya ini akan meningkatkan percaya dirinya. Oh, ternyata saya bisa gitu.
Jangan sampai ketika mereka mau cawe-cawe, jangan, enggak usah. Ya kedua, kamu duduk aja gitu kan. Kita terlalu membacakan mereka. Ini bahaya bagi masa depannya. Karena mereka tidak memiliki pengalaman di sini. Ya. Kita sih mungkin maksudnya supaya mereka tidak mengganggu gitu ya, dalam tanda kutip ya. Ngeribeti ya pekerjaan kita yang awalnya bisa cepat, dengan adanya mereka ikut-ikut dalam menyiapkan berbuka, menyiapkan sahur, akhirnya mungkin ada tepung yang tumpah lah, air yang tercecer dan sebagainya, dan ini tentunya menambah pekerjaan kita gitu loh. Nah, tapi juga kalau bisa usahakan melibatkan mereka, seandainya menumpahkan air dan sebagainya, ajarkan tanggung jawab juga. Jangan sudah nanti bunda yang membersihkan, ayah yang membersihkan, tapi libatkan mereka juga dalam bertanggung jawab tadi atas apa yang mereka berbuat. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Bertanggung jawab sederhana lainnya juga bisa kita gini, misalkan kakaknya bangun duluan, oke, adik-adiknya bangunin ya gitu. Kita berikan tanggung jawab untuk membangunkan adik ataupun keluarga yang lainnya. Dan yang ketiga, kita bisa mengajak putra-putri kita itu untuk beribadah bersama. Iya, karena mereka butuh teladan dari kita, orang tuanya. Kita menyuruh mereka puasa, orang tuanya nggak puasa, ya mereka akan menilai, kok bapak nggak puasa. Mungkin kita alasannya adalah bapak kan kerjanya berat ini dan sebagainya, maka bapak nggak bisa puasa. Nah, kalau bisa kita bareng-bareng puasa ya bareng, ajak sholat juga, kenalkan dengan masjid ya, supaya mereka juga berinteraksi. Kenapa sih kita ajak ke masjid, nggak kita biarkan ke masjid? Banyak orang yang menyuruh anaknya ke masjid. Ini saya mohon maaf, yang terjadi di masjid mereka gaduh, sehingga mungkin beberapa orang merasa terganggu, bahkan sampai dimarahin dan sebagainya, supaya mereka diam. Nah, hal ini tidak akan terjadi ketika didampingi oleh ayahnya sendiri misalnya. Ya, jadi ayah juga ke masjid, mendampingi mereka sehingga mereka bisa lebih terkondisikan. Ya, saya pun tidak sepakat untuk memarahi anak ketika di masjid sedang gaduh, itu nggak masalah sebenarnya. Karena mereka juga sedang belajar gitu kan. Kita berikan pemahaman dengan baik. Nanti mereka gaduh lagi, ya silakan. Bahkan bila perlu jadikanlah masjid itu adalah tempat ternyaman baginya, tempat yang asik baginya, sehingga mereka nanti ketika remaja, itu remaja yang hatinya tertaut pada masjid. Yang ini adalah salah satu orang yang insya Allah akan dinaungi Allah nanti di akhirat kelak. Nah, ini dampaknya luar biasa sampai di situ Bapak Ibu. Kemudian ketika kita mengajak mereka beribadah bersama, lagi-lagi jangan maksa. Ya, karena paksakan tuh nggak enak. Ya, kita ajak pelan-pelan, kita tawari, pertama enggak mau, enggak apa-apa. Ya. Kemudian kita ajak lagi, ya, asiknya apa sih ibadah ini gitu ya. Asiknya apa sih kita sholat berjamaah di masjid? Di sana banyak teman-temannya, di sana kamu bisa bermain dengan teman, bermain iya. Karena memang mereka masih tahapan pengen bermain misalkan. Ya, kecuali yang sudah mendekati balik gitu ya, itu sudah benar-benar kita fahamkan. Dan bagaimana bisa paham? Ya memang butuh pembiasaan Bapak Ibu. Oke. Nah, dalam mereka berproses Bapak Ibu, yang harus kita lakukan juga adalah menghargai proses mereka. Tentu proses yang mereka lakukan itu belum sempurna. Iyalah, kita aja kadang nggak sempurna kan, bahkan sering juga kan kalau kita mengakuinya. Apalagi anak-anak, tentu belum sempurna ya. Maka tetap kita apresiasi, hormati mereka, hindari meremehkan mereka ya. Apalagi sampai kita membandingkan dia dengan yang lainnya. Itu lo temanmu satu kelas, yang lain tuh pada puasa full, masa kamu setengah hari? Dan ini terjadi Bapak Ibu, terjadi di anak saya. Teman-temannya puasa full gitu ya, dia puasa setengah hari, tidak masalah. Masih kelas 1, banyak temannya yang puasa full gitu katanya. Tapi tetap saya motivasi, tidak masalah, kamu udah luar biasa nak, kamu udah belajar untuk berpuasa, itu bagus sekali ya, teruskan.
kita hormati dia. Karena dengan kita menghormati mereka, mereka nanti akan belajar juga menghormati kita, Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah pun menyampaikan, hormatilah anak-anakmu dan ajarkanlah adab-adab kepada mereka. Hormatilah mereka dulu nih, didahulukan kalimatnya. Baru yang kemudian yang kedua adalah mengajarkan adab. Padahal adab ini lebih utama daripada ilmu sendiri. Ya, keutamaan adab ini lebih luar biasa dibandingkan ilmu. Nah, ini kita mengajarkan adab kepada mereka belum bisa ketika kita belum bisa menghormati mereka. Ya, kita apresiasi mereka, kita tidak boleh meremehkan mereka. Sekecil apapun perkembangan yang mereka lakukan, prestasi yang mereka raih, kita apresiasi. Jangan sampai ketika mereka dapat apresiasi, kita hanya datar-datar saja. Ya, datar-datar saja. Aku dapat nilai 10 mah. Oh iya, wah bagus itu. Udah, gitu aja. Mungkin karena kita capek ya. Tapi suatu ketika kita melihat putra-putri kita nilainya agak turun ya, 7, 6 dan sebagainya. Tiba-tiba kita marah. Nah, ini anak akan merekam. Oh, ternyata aku nggak dihargai. Saya bisa berbicara seperti ini karena di beberapa siswa kursus public speaking kami itu mengalami ketidakpercaya diri yang luar biasa, yang ketika kami kupas bawang ya, kami korek gitu ya, itu ada hubungannya dengan bagaimana orang tua atau lingkungannya memperlakukan dia, termasuk dalam hal prestasinya, termasuk dalam proses mereka belajar, ya, apa yang mereka capai. Ketika kurang dihargai, kurang diapresiasi, bahkan malah seringnya meremehkan, menyalahkan ketika mereka salah, itu akan menghancurkan mental percaya dirinya, sehingga mereka menjadi orang yang minderan, takut mencoba hal baru dan sebagainya. Dan yang kedua, bantu mereka itu mengenali kemampuan mereka. Ya, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai ya, kemudian kita berikan, kita tanya jawab, itulah kita ngobrol-ngobrol. Kak, kira-kira tantangan yang berat saat puasa ini apa ya? Ya, ini beberapa hari yang lalu saya tanyakan kepada anak saya, itu ya haus ya. Dia bercerita itu ya. Kemudian ketika melihat adik berbuka puasa ini, wah ini rasanya itu gimana ya? Jadi sampai marah-marah gitu loh. Ya, kita jangan menyalahkan mereka, Bapak Ibu, sekali lagi ya. Nah, kenali kemampuan mereka sampai mana, apa tantangan yang mereka hadapi saat melakukan ini ya, terutama puasa ini ya. Nah, dan harus yang kita lakukan lagi adalah memberikan dorongan kepada mereka untuk berkontribusi. Nah, ini penting nih, ada hubungannya dengan percaya diri juga. Berkontribusi dalam kegiatan sosial, Bapak Ibu. Buka puasa bareng, bagi takjil ya. Ini alhamdulillah ketika sudah dihandle sama sekolahannya ya, ini alhamdulillah ya, bersyukur sekali kita ketika putra-putri kita sudah diajarkan di sekolah seperti ini. Ada buka puasa bersama, ada kegiatan bagi-bagi takjil dengan teman-temannya. Karena hanya memberikan iftar gitu aja, itu butuh mental juga, Bapak Ibu. Ya, karena saya pernah mendampingi ada anak yang bahkan tidak berani, hanya memberikan gitu aja nggak berani. Maka ya setidaknya mencobalah 1-2 orang gitu ya. Nah, ini ternyata bisa menumbuhkan mental mereka. Mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan orang lain, bahkan yang belum dikenal. Dan berkontribusi dalam kegiatan sosial ini akan menumbuhkan empati dia. Mereka akan lebih peduli dengan orang lain. Ya, karena kita tahu ya puasa seperti ini ya, dan kita bisa berbagi kepada orang lain ya, merasakan bagaimana tuh apa yang dirasakan orang lain. Dan kita juga bisa membangun keberanian dia dalam berbicara. Nah, ini saat kita bersama dengan mereka ya, dan mengekspresikan diri. Nah, gimana itu? Ajak aja mereka untuk bercerita. Mereka yang bercerita ya, mereka bercerita pengalaman. Kita pancing-pancing nih ya. Kira-kira gimana nih? Apa yang menyenangkan dari puasa ini, Kak? Ya, adik gimana? Apa yang menyenangkan dari berpuasa ini? Serunya apa gitu ya? Jadi kita tanyakan dulu adalah sesuatu yang menyenangkan ya, serunya apa gitu. Nah, mereka akan bercerita. Dengan mereka itu bercerita, mengekspresikan diri ini ya, anak ini akan
terbiasa untuk mengungkapkan perasaannya. Sehingga dengan mereka mulai mau mengungkapkan perasaannya, sering-sering cerita dengan kita, itu akan meningkatkan rasa percaya dirinya juga. Dan nanti ya, ada saatnya loh Bapak Ibu, yang namanya anak kadang sudah tumbuh agak remaja gitu, tidak pernah mau curhat dengan orang tuanya. Karena apa? Karena tidak terbiasa bercerita. Ketika bercerita masalah malah dimarahin. Nah, ini banyak terjadi. Maka jangan sampai kita melakukan hal ini, sehingga mereka suatu ketika nanti saatnya butuh teman untuk curhat. Karena di usia remaja mereka tuh butuh teman butuh sahabat ya, yang ada di samping dia, menjadi orang yang nyaman bagi dia untuk berbagi cerita ya. Ada sebuah kisah-kisah yang membuat dia sedih, mereka butuh berbagi cerita. Nah, ketika orang tuanya sudah terbiasa mengajak mereka untuk bercerita, mengungkapkan perasaannya tanpa harus takut, tanpa ada rasa malu kepada orang tuanya untuk mengungkapkan, maka pada saatnya itu mereka akan bisa melakukannya. Selain mengajak mereka bercerita, juga suatu ketika kita bisa nih gantian menceritakan pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain, atau kisah-kisah para nabi, sahabat-sahabat nabi ya. Yang ini ada nih contohnya, yang masih muda itu prestasinya luar biasa. Contohnya siapa ya? Nah, ini sahabat Usamah bin Zaid. Nah, ini yang menjadi panglima perang itu ya, masih muda sekali ya, 17 tahun kalau nggak salah usianya. Nah, itu menjadi seorang panglima perang. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, buah hati kita, sehingga insya Allah akan bisa menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Ya, jangan hanya kita menjadi orang tua yang menghambat mereka, tapi menjadi orang tua yang memudahkan, mendorong mereka lebih tumbuh untuk percaya diri. Oke, sekian Mas Ari, ada yang lewat. Oke, Ya, ini yang sudah bergabung menanyakan dari Pak Turhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak Turhadi ini di Kudus kalau tidak salah ya. Oke. Bapak, saat kita lagi sibuk, anak kita kasih untuk main HP. Biar nggak ketagihan HP, gimana ya caranya? Karena terkadang HP ini untuk beberapa saat adalah opsi yang paling mutakhir untuk sekali. anak ini. Nah, kesukaannya anak ini kan menggambar, kadang suka buku. Habis 2 hari ini Bapak. Wah, mau Masya dimarahin Allah. ya mungkin nggak tega, tapi saya suka dengan kreativitasnya dengan dalam menggambar ini, mungkin yang dimaksud ya. Ini tadi pulang dari TK, ngadu saya dibilang nggak puasa kata teman-temannya. Oke, nanti akan kita bahas setelah pariwara. Pak Turhadi, betul ya Pak Turhadi di Kudus ya. Silahkan untuk yang lain yang ingin bergabung juga Anda bisa masuk di 02953858877, kemudian WhatsApp di 085277999101. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Terima kasih Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih ada saya Rifanili dan juga narasumber kita Bapak Evan Nurfakih, CMS CPS Mitra Pas dari QLC. Topik kita tentang meningkatkan percaya diri buah hati di bulan suci. Anda bisa bergabung untuk berdialog bersama narasumber di 02953858877. Kemudian untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan juga di 08527799999101. Ini yang juga cukup menarik, pertanyaan dari Pak Turhadi tadi. Memang HP ini dianggap solusi yang paling yang paling mutakhir dan paling efisien ya. Ketika anak diberikan HP yang tadinya rewel langsung celep, diam gitu seketika ya. Dan di situ terkadang orang tua merasa bahwa wah ini solusi yang paling mujarab dan memang akur untuk beberapa saat, tapi ternyata ada efeknya Bapak ya. Benar sekali. Mohon pencerahannya Bapak, silakan. Ya, benar. Baik Pak Turhadi. Ya, alhamdulillah kita juga sama merasakan ya Pak ya. Saya juga pernah merasakan anak itu dalam level kecanduan, dalam arti gini, kecanduannya itu ketika diminta tuh nggak boleh, menangis, tantrum ya. Iya, anak TK, anak SD kelas 1 waktu itu ya. Ketika saya meminta HP-nya itu sampai seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan? Ya,
Satu, merefleksi diri Bapak Ibu. Ya, kita muhasabah. Kok mereka bisa kecanduan ya? Mundur lagi. Kok mereka bisa kenal ya? Kenal dengan HP. Mundur lagi. Siapa yang memperkenalkan dia dengan HP? Ya, kita. Kita yang kena ya. Iya ya Mas Arya, kita yang memberikan gitu loh. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah mindset yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwasanya anak ini adalah kesempatan kedua bagi kita untuk memperbaiki diri. Ya. Kita tahu diri kita dengan segala kenakalan yang pernah kita lakukan, mungkin kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan Bapak Ibu. Dan anak ini adalah kesempatan kedua kita. Kenapa kesempatan kedua? Bukan karena kita masing-masing, tidak, tetap terhubung Bapak Ibu. Istilah orang Jawa itu surga nunut neraka katut, kan begitu. Kalau kita bisa mendidiknya dengan tepat, dengan apa yang sesuai dengan aturan yang Allah tentukan, maka insya Allah selamat ya. Kita surganya nunut gitu, ikut-ikut masuk surga juga, tertarik ya, ketarik mereka karena amal yang kita berikan ya, kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu yang terus menerus mengalir kepada mereka. Nah, dan anak ini saat masih kecil ya, masih dari balita, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga bahkan, itu membutuhkan orang tuanya. Kalau 7 tahun pertama lah ya, berarti kan dengan dua-duanya. Nah, butuh waktu tuh, memang kita perlu meluangkan waktu untuk mereka, karena mereka butuh figur Bapak Ibu. Ya, kita orang tuanya, kepada siapa mereka harus mencontoh. Dan di rumah itu jika kita bersama, maka kita berikan teladan bagi mereka, membersamai mereka ya. Ini banyak sekali penelitian bahwa ketika seorang anak didampingi oleh orang tuanya, dibersamai oleh orang tuanya, dia tumbuh menjadi anak yang bahagia, dia tumbuh menjadi anak yang percaya diri, dan dia tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa di masa depannya. Ya, banyak sekali terjadi seperti ini. Dan anak-anak yang tidak dibersamai orang tuanya, meskipun dia ada satu rumah dengan orang tuanya, maka hasilnya ya, guru kelasnya komplain, teman-temannya banyak yang mengeluh dengan dia ya, karena kurangnya pendampingan dari orang tua. Maka ayo, mumpung belum terlambat Bapak, ini masih TK anaknya, ini masih kesempatan, masih panjang untuk kita untuk berusaha. Loh, kan kita sibuk, kita kan mencari nafkah untuk dia. Iya benar, tugas kita memang menjemput rezeki, tapi tidak yang memberikan rezeki. Ya, sekali lagi, kita adalah menjemput rezeki, bukan yang memberikan rezeki. Maka usahakan ya, usahakan tetap ada waktu yang yang benar-benar me time dengan mereka gitu. Ya, benar-benar kita ada waktu bermainlah sebentar gitu dengan mereka. Ini saya aja yang berusaha untuk meluangkan waktu bermain dengan anak. Anak masih protes, merasa belum bermain dengan ayahnya. Ya, karena pagi sampai sore sudah di sekolah, ya kan, full day school. Waktu bermain dengan ayahnya sebentar gitu kan. Karena sebentarnya ini itu pun kadang masih diprotes itu. Ya, setidaknya menjelang tidur bercanda dulu dengan anak, membacakan buku cerita, bercerita dongeng, saling berbagi pengalaman dengan anak. Nah, saat-saat bersama-sama ini dengan anak itu Bapak Ibu, itu akan terkenang mereka nanti hingga mereka dewasa. Mereka nanti akan ingat dengan kita. Ya, banyak orang tua yang diterlantarkan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya banyak tapi diterlantarkan. Ya, tidak mau ngopeni gitu ya. Ini orang tua yang sudah butuh bantuan. Ya, anaknya malah tidak mau membantunya. Ya, karena Pak, bisa jadi itu yang kita lakukan dahulu waktu mereka kecil gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Dan ketika kita melihat ada potensi dari anak kita, ya, tadi
Pak Turhadi menyampaikan dia suka gambar, dan bahkan dalam 2 hari itu sudah habis gitu buku gambarnya. Bukunya ya. Iya ya, dicoret-coret gitu ya, Masya Allah. Pak, itu jenengan sudah dapatkan solusinya di situ Pak, solusinya Pak. Jadi yang jenengan berikan kertas kosong, enggak usah beli buku gambar ya Pak. Beli kertas HVS putih atau yang buram aja itu 1 pak ya, 1 rem. Dah kasih sehari berapa gitu kan untuk mereka coret-coret, untuk mewarnai dan sebagainya, agar mereka tuh terasah kreativitasnya. Nah ini jenengan sebenarnya sudah menemukan solusinya tadi. Nah ini saya catat, saya centang, ini solusinya. Anak suka menggambar, maka arahkan perhatiannya ke sana. Ketika jenengan sibuk, berikan aja kertas, pensil warna, krayon, ya kan, mereka coret-coret dan sebagainya. Setelah itu kita ada waktu bersama dengan dia. Adik, ini apa? Kita tanya. Mereka bercerita, itu seneng banget. Ya, saya melihat ekspresi anak saya ketika dia melihat, ayah aku menggambar ya, gitu kan. Ini gambar apa dek? Dia bercerita, oh ini gambar bebek, meskipun bentuknya nggak bebek bapak. Ini gambar rumah gitu kan, meskipun gambarnya nggak rumah, tapi mereka berimajinasi itu adalah bebek, itu adalah rumah. Dan kita apresiasi itu, wajahnya itu bahagia banget ya. Bisa bercerita, membanggakan hasil karyanya itu ya. Dukung terus Bapak, Pak Turhadi. Insya Allah dengan kita mendukung potensinya itu yang kita sudah tahu tuh ya kan, insya Allah kreatifnya akan muncul. Saya yakin, percaya dirinya dia akan terus muncul dan terasah ketika kita terus mendukungnya, apresiasi kepada mereka. Oke, terima kasih Pak Turhadi. Oke. Terkait tentang ngadu, katanya dibilang nggak puasa, tadi gimana ini Bapak? Mengadu ya, berarti dia mendapatkan input negatif untuk menurunkan mentalnya. Maka tugas orang tua adalah menguatkannya kembali. Ya, memang di luaran itu tidak bisa kita menjaganya 24 jam Bapak Ibu. Tapi setidaknya ketika di luar tercemar, maka di rumah kita bisa mencucinya lagi. Besok lagi keluar tercemar, tidak apa-apa, kita cuci lagi. Bukankah kita memang ketika baju sudah kotor ya kita cuci lagi kan gitu. Ya tidak masalah. Itu mereka belajar mengenali lingkungannya, memahami lingkungannya, bahwasanya di luaran itu ya ada A, ada B, mungkin ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang, ada suka, ada duka, ada gelisah dan sebagainya. Itu memahami emosi, ya mereka akan mengenal emosi mereka. Ya. Maka dari itu bagus sekali mereka belajar untuk menyelesaikan luka hatinya. Ya. Ini penting Bapak Ibu, karena banyak orang yang memiliki luka hati hingga dewasa gak selesai. Karena ketika mereka mendapatkan luka, sampai rumah ditambah lagi lukanya dengan caci maki orang tuanya, dan itu bertahun-tahun hingga mentalnya hancur. Nah, maka kita kuatkan lagi. Gak puasa gini-gini, sampaikan, nak, adek, puasa itu adalah untuk orang yang diwajibkan bagi orang yang memang sudah dewasa gitu. Sedangkan anak-anak itu masih belajar. Kalau kamu memang tidak berpuasa, setidaknya kamu tahu berpuasa itu tidak makan, tidak minum gitu ya. Nah, kita kenalkan, kamu berkenalan dulu nih dengan yang namanya puasa. Apakah besok kamu mau mencoba sampai jam berapa? Jam 10, jam 9, ya kan? Kita tawarkan. Jangan kita paksakan, ya. Kalau mereka mau mencoba, kita apresiasi dia. Ya, kita hargai mereka. Masya Allah, luar biasa. Sekarang kamu sudah mau mencobanya untuk berpuasa. Luar biasa nak. Ya, insya Allah kelak kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, kamu jadi orang yang baik, kamu jadi orang yang disayang Allah dan sebagainya. Ya, terus kita dekatkan dengan Allah. Intinya kita besarkan hatinya lagi, bersihkan dari polusi-polusi yang ada di luaran sana. Oke, dan itu setiap hari enggak apa-apa. Itu dalam rangka mereka belajar untuk mengenali emosi, belajar untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Oke, terima kasih. Baik. Dan Bapak, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kita closing ada poin penting yang ingin Anda tekankan pagi ini, silakan Bapak. Baik. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama adalah percaya diri anak ini bisa dibangun sejak dini. Dan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat ya. Kemudian yang kedua adalah
berikan mereka kesempatan. Ya, dengan mereka memberikan kesempatan kepada mereka, berikan kepercayaan mereka, mereka akan berani mencoba hal baru. Dan yang ketiga, ingat pesan Rasulullah, hormati mereka, ya. Hormati mereka, apresiasi mereka, dukung usaha mereka. Dan yang keempat adalah ajak kegiatan sosial saat Ramadan ini untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, melatih sering bertemu dengan orang lain. Oke, itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Di akhir sesi ini saya tutup dengan beberapa kalimat motivasi, yaitu membangun percaya diri adalah perjalanan panjang dan butuh kesabaran dan konsistensi. Ramadan, waktu yang Allah siapkan untuk kita, untuk buah hati kita, meningkatkan kapasitas diri kita dan juga buah hati kita. Terima kasih, saya Evan dari QLC, Lembaga Pelatihan Public Speaking di Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.